warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan guru yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Azahra Milani dari SDIT Alam Talabu. Kali ini saya akan bercerita. Apakah teman-teman bersedia mendengarnya? Bersedia. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan bercerita tentang tukang tenun dan orang dunia. Yang kala ada sepasang kakek dan nenek tukang tenun kain songket yang sangat terkenal di nagari Sunda. Ia tinggal di sebuah bukit sebelah lewat. Meski hidupnya sangat sederhana, mereka sangat bahagia. Selain baik hati, mereka juga rajin bersedekah. Seluruh warga nagari sangat mengagumi hasil karyanya karena songket yang dibuatnya sangat indah. Berbagai motif dan corak pernah ia buat, mulai dari kayu baku, pucuk rabang, tiap pulakatan, beruang merak, rangkiang, beruang dalam ribut, dan lain sebagainya. Ciri khas songket yang dibuat nenek ada pada detail motif benang emas, perak, dan perunggu yang tidak menutupi seluruh permukaan kain. Jika malam tiba, nenek pun membentang benang. Itu pertanda nenek mulai bertenun untuk membuat kain songket yang istimewa dan indah. Biasanya, nenek menenun kain hingga larut malam dan berhenti menjelang fajar tiba. Sementara kakek membantu menjualnya ke pasar. Uang hasil penjualan songket mereka bagi tiga. Sepertiga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sepertiga ia gunakan untuk membantu fakir miskin dan anak yatim, sepertiga lainnya ia gunakan untuk naik haji. Mendengar rencana kakek dan nenek naik haji, banyak orang yang menertawakannya, bahkan menjadi bahan olok-olok warga kampung karena haji membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sedangkan kakek dan nenek ini adalah sepasang warga miskin yang tidak mampu. Haji Karak Kalun, Haji Allah, Kamakah Alun. Begitulah warga mengolok-olok kakek dan nenek ini. Mana mungkin bisa naik haji? Sudah bau tanah, ingin menabung pula. Kapan bisa naik haji? Cimeeh warga kampung. Meskipun mendapat ejekan dari banyak orang, kakek dan nenek tetap bergeming. Ia tekun menjalani profesi sebagai tukang tenun kain songket dan mengumpulkan uang sebilik buat haji naik haji. Pada suatu masa, tibalah musim paceklik. Banyak warga yang tidak memiliki uang, sedangkan semua harga makanan mahal. Jangankan hendak membeli songket, untuk membeli makanan saja susah. Oleh karena itu, banyak warga yang terancam kelaparan, termasuk kakek dan nenek. Sudah sebulan lebih, kain songket nenek tidak satu pun yang mampu terjual. Sedangkan semua bahan makanan sudah habis. Dengan berurai air mata, uang yang ia simpan untuk naik haji terpaksa ia gunakan untuk membeli beras, lauk dan kebutuhan lainnya. Akhirnya uangnya pun habis. Rencana untuk naik haji ke Baitullah pun kandas. Pada suatu hari, beberapa orang mendatangi bubuk real kakek dan nenek ini. Tujuannya untuk memesan kain songket. Mereka datang dengan pasukan berkuda, lengkap berpakaian seperti pengawal raja. Raja memerintahkan kami untuk memesan kain songket istimewa sebanyak 1000 helai dan harus selesai ketika bulan purnama tiba. Tutur berbalang dari kerajaan Kunjung dan Mas Raya. Betapa terkejutnya kakek dan nenek ini, bukan saja karena yang datang adalah bulu balang raja, tetapi juga pesanan songket yang jumlahnya luar biasa.
Jangankan membuat 1.000 helai, membuat 1 helai saja dibutuhkan waktu 1 bulan. Apalagi soket istimewa dibutuhkan waktu 3 bulan. Nah, Ibu besok. Mereka seumur hidup tidak pernah menerima pesanan sebanyak ini. Namun, apa mau dikata, perintah raja tidak boleh dibantah. Lama sepasang kakek dan nenek ini merenung sambil menatap ke bulan yang sudah berbentuk sabit dari jendela kamar mereka. Itu artinya bulan purnama hanya tinggal beberapa hari saja. Bagaimana mungkin membuat kain songket 1.000 helai dalam waktu beberapa hari? Nenek tak habis pikir. Keesokan harinya, seperti biasa, kakek bersiap-siap untuk ke pasar membeli perlengkapan tenun untuk membuat songket. Akan tetapi, betapa terperanjatnya si kakek ketika dilihatnya setumpuk kain songket berada di atas meja. Ia berteriak-teriak memanggil nenek untuk menyaksikan peristiwa ini. Nenek pun mengamati motif songket yang ada di atas meja. Ternyata sama persis dengan pekerjaannya selama ini. Bahkan benang emas yang dipakai dalam tenun kain songket itu sangat halus dan berkilau jika terkena cahaya. Kakek dan nenek pun mulai kebingungan dari mana asal kain songket ini. Kakek pun segera mengamati unsur-unsuran, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Kakek pun memperhitungkan bahwa tidak mungkin 1 orang saja yang membawa songket sebanyak ini. Karena lelah berpikir, kakek dan nenek pun kembali tertidur di kamarnya. Namun, pada hari kedua, terjadi peristiwa serupa. Mereka menemukan setumpuk kain songket lagi yang sangat indah. Kali ini, kainnya pucuk rambut, terkesan unik dan mewah dengan benang emasnya. Karena penasaran, kakek dan nenek pun memasang strategi. Mereka ingin tahu siapa yang telah membawa kain songket sebanyak ini ke rumah mereka. Tepat tengah malam, kakek dan nenek terbangun dari tidurnya dan mengintip apa yang terjadi di ruang tengah mereka. Astagfirullahaladzim. Mungkin nenek tertahan. Ternyata nenek menyaksikan puluhan orang bunian sedang bekerja menenun kain dengan sangat cepat dan cekatan. Orang bunian yang tingginya hanya setingkat kakek ini ternyata cantik jelita. Mereka saja menenun hingga menjadi kain songket dan menghilang ketika pokok ayam terdengar. Kakek dan nenek pun sadar bahwa orang bunian ini bekerja untuk mereka. Setelah dihitung, jumlahnya pas 1.000 helai. Kakek dan nenek pun sangat gembira karena pesanan raja telah selesai dalam waktu 3 hari. Ulu balang raja pun datang. Mereka membawa pesanan sesuai pesanan raja dan sekaligus menjemput kakek dan nenek dibawa serta ke istana. Kakek dan nenek pun sangat gembira karena raja berkenan mengirim mereka untuk menunaikan ibadah haji. Pulang dari haji, kakek nenek pun diangkat menjadi orang tua oleh raja yang baik hati. Ini kakek dan nenek pun tinggal di kerajaan sampai mereka tutup usia. Begitulah akhirnya kain songket Sri Muka menjadi pakaian kebesaran permaisuri dan pembesar